Jadi hari ini kami hanya mungkin menyamakan persepsi terkait dengan konsep dasar asesmen ini yang mungkin biasa Bapak Ibu lakukan di lembaganya, di perguruan tingginya masing-masing, atau di mana saja Bapak Ibu berada, karena pada prinsipnya ini yang mewarnai kita untuk melihat apakah perkembangan atau mengevaluasi atau menganalisis apa yang telah kita lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi alur kegiatan yang dianut oleh pekerti kita kali ini tentu merujuk kepada sebuah standar pelatihan yang bisa dikatakan yang terpercaya, yaitu dengan mengusung iCare, bahwa di dalam prinsip pelaksanaannya dan prinsip penyampaian materi itu betul-betul akan mudah-mudahan bisa tertata dengan baik, ya. Bersamaan kita di dalam materi ini mungkin sekitar 2 jam, ya, 120 menit. Jadi di dalamnya ada introduction, connection, kemudian aplikasi, refleksi, dan extension, ya. Nanti saya mencoba memilah-milah waktunya yang mudah-mudahan cukup dan sesuai dengan waktu yang saya siapkan ini, ya. Dan kemungkinan kita hanya lebih banyak sebenarnya diskusi. Mungkin di sisi lain Bapak Ibu pernah mengalami atau melakukan sebuah asesmen, kemudian di dalam prosesnya mungkin ada kendala atau bahkan di hasilnya ada yang belum maksimal dan sebagainya. Nah, itu akan kita diskusikan sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kegiatan ini sebenarnya, setelah materi ini disampaikan, harapan kami yang mudah-mudahan bisa membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan prinsip-prinsip penilaian. Setelah itu, membedakan antara tes dengan non-tes. Walaupun sebenarnya materi tes dan non-tes ini hanya mungkin sebentar setelah saya yang akan dibawakan oleh Pak Herman, itu lebih jelasnya. Kemudian berikutnya akan menjelaskan penilaian autentik dalam pembelajaran. Kemudian di akhir-akhir slide ini nanti kita akan mencoba mengidentifikasi soal-soal yang bernuansa HOTS. Ya. Kemudian menganalisis soal-soal yang bermuatan HOTS itu, ya. Nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Untuk penyamaan persepsi kita, ya, ada 2 pertanyaan ini yang mungkin punya pengalaman, punya pemahaman. Silahkan Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dinilai, kemudian mengapa, kapan, dan bagaimana melakukan penilaian. Kemudian yang kedua, kegiatan sederhana aplikasi prinsip penilaian melalui tayangan gambar kalau ada, ya, nanti. Nah, kita penyamaan persepsi dulu untuk nomor 1. Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan, memberi jawaban, memberi respon? Apa yang dinilai, ngapa, kemudian kapan, dan bagaimana melakukan penilaian itu? Silakan Bapak Ibu raise hand, nanti ada Dek Citra yang pandu. Iya. Ayo Bapak Ibu. Tidak usah sungkan-sungkan, ya, tidak ada jawaban yang salah. Ya, saya sedikit. Ya, jangan selalu minta sedikit, harus minta banyak. Silakan Dek Citra. Ya, baik Pak. Ya, mungkin saya persilakan langsung ke Pak Mufarik. Ya, silakan Pak Mufarik. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Dokter yang hormati. Apa yang dinilai? Apa ini? Mengapa? Bagaimana melakukan penilaian? Atau apa yang dinilai saja pertanyaannya? Ya. Ya. Yang dinilai itu yang pertama adalah yang tentu yang kita lakukan sehari adalah peserta didik. Peserta didik. Oke. Ya. Kemudian yang dinilai juga itu adalah bagaimana pengajaran kita, dosennya sendiri. Ya.
kemudian bagaimana bahan ajar, ya bahan ajar, kemudian bagaimana tujuan pendidikan, itu ringkasnya. Ya, ya. Bagaimana melakukan penilaian? Ya, melakukan penilaian itu atau asesmen itu, misalkan kita mengukur siswa, mahasiswa dilakukan dengan dua, misalkan sumatif tes sumatif atau formatif atau sumatif dan formatif. Ya, itu saja garis yang saya sampaikan untuk pertanyaan nomor 1. Oke, Pak Mufarik, ya. Ya. Justru Pak Mufarik ini kembali bertanya apa yang dinilai, ya. Ada beberapa tadi kembali dipertegas, ya. Terima kasih Pak Mufarik. Silakan Citra, siapa lagi? Ya, saya lanjut Pak. Ini ada Ibu Syahriana. Silakan Ibu. Silakan. Silakan Bu Syahriana dari Maros. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, makasih Pak Dokter kesempatan. Menurut saya yang dinilai itu adalah hasil mengajar kita melalui hasil kerja mahasiswa. Dan yang kedua, kenapa? Karena untuk mengetahui apakah kita sebagai pengajar berhasil menyampaikan materi atau tidak. Kemudian kapan adalah dilakukan ketika kita selesai memberikan materi kepada mahasiswa. Dan bagaimana melakukannya tergantung daripada metode pengajaran, sistem penskoran ataupun sistem penilaian langsung. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Syahriana. Silakan Citra. Ada lagi? Ya, saya lanjut Pak. Ini ada Pak Mustab. Silakan Bapak. Silakan Pak Mustab dari Kendari. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba berangkat dari rencana pembelajaran kita. Di situ kan ada capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian diderivasi lagi menjadi sub dari CPMK itu. Maka yang dinilai adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk apa dinilai atau mengapa dinilai, itu dimaksudkan karena kita ingin melihat sampai di mana daya serap mahasiswa kita terhadap capaian pembelajaran yang telah kita sampaikan kepada mereka. Kapan dinilai? Bisa di akhir semester, bisa di pertengahan sebelum semester itu, di waktu-waktu tertentu, dan bagaimana melakukan penilaian tentu menggunakan alat untuk menilai itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustam. Siapa? Ya, masih ada Bapak dari Ibu Muhardila. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Dokter. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Oh iya. Ini mungkin yang dinilai, yang saya nilai dari pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pengetahuan mahasiswa, yaitu berupa pemahaman dari materi atau capaian pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua itu sikap, karena dari materi tersebut atau submaterinya akan ada perubahan sikap dari mahasiswa gitu. Dan yang ketiga adalah keterampilan, di mana keterampilan ini juga merupakan bagian dari hasil pembelajaran gitu. Jadi ada 3 menurut saya yang perlu dinilai. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kapan dilakukan penilaian tersebut? Penilaian itu bisa dilakukan di dalam perkuliahan yang sedang berlangsung atau di akhir perkuliahan. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada Dek Citra? Masih ada Pak, dari Pak Wilam. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Wilam. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat semua, Pak. Ya. Alhamdulillah. Kalau ini, mohon maaf, ini saya sedikit bingung ini. Ya. Karena di atas itu adalah connection, ya. Connection. Jadi apakah proses penilaiannya ini pada level connection ataukah? Tapi kalau dilihat lagi pertanyaan nomor 1, penjelasannya brainstorming tentang konsep dasar penilaian berarti menyeluruh. Jadi saya coba ikut saja, Pak. Jadi berdasarkan yang penanya-penanya dan penanggap sebelumnya. Nah, kalau saya, Pak, apa yang dinilai, menurut saya seberapa dekat atau jauh antara indikator yang kita sudah tetapkan dengan fakta yang terjadi. Jadi apa yang mau dinilai ya gap atau jarak antara indikator dengan fakta yang kita temukan di kelas. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Willem. Sudah tidak ada lagi, ada Citra ya? Ya, sudah tidak ada Bapak. Oke, terima kasih. Mulai dari Pak siapa tadi ya? Pak yang dari Palu ya, Farik. Ya, sampai terakhir dari Pak Willem. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kita bersepakat bahwa ya tentu apa yang dinilai ya tadi ada yang mencoba lebih masuk lagi ke apa ya rencana pembelajaran sampai menyebut CPMK dan sub CPMK, kemudian terakhir disinggung oleh Pak Willem indikator, ya itu semua bagian daripada sebenarnya sebagai dasar untuk kita mengetahui apa yang perlu kita nilai. Kalau cerita tentang perencanaan pembelajaran, pemahaman ya tentu tidak terlepas dari capaian-capaian pembelajaran yang telah kita buat berdasarkan dengan mata kuliah yang mata kuliah yang kita bawakan, yang kita ampuh masing-masing. Jadi pada prinsipnya ya semuanya sama, ya bahwa apa yang dinilai ya tentu ada proses dan ada produk. Sampai tadi ada yang menyebut ada sumatif, ada formatif. Nanti kita lihat lagi nanti fungsinya penilaian. Kemudian mengapa ya tentu kita mau melihat apakah ada misalnya kalau kita mau melihat apakah ada kalau tingkat pemahaman ya tentu bagaimana kita melihat apakah materi yang sudah kita berikan ini mahasiswa kita paham atau bagaimana. Nah, bagaimana untuk mengukur tingkat kepahaman mereka ya tentu tadi berdasarkan dengan indikator-indikator yang telah kita susun dengan rapi. Nah, ketika indikator itu tercapai ya tentu pemahaman kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa materi yang kita berikan itu ya mungkin anak didik atau peserta didik kita paham atau malah ternyata materi ini tidak terlalu paham. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Ya. Kemudian kapan ya? Kapannya itu kan bisa setiap saat, bisa dalam kurun waktu tertentu, ya tergantung dengan fungsi penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, kalau penilaian harian, kemudian mungkin ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester mungkin, ya. Kemudian bagaimana melakukan penilaian? Ya tentu berbagai macam cara untuk kita lakukan. Yang jelas apa yang kita lakukan itu ada dasarnya untuk kita lakukan itu, dan apa yang kita lakukan itu tentu sesuai dengan tujuan dari penilaian itu sendiri atau asesmen itu sendiri. Apanya yang kita mau lihat? Baru kita cerita tentang bagaimana melakukan penilaian itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut, ya. Yang pertama adalah mengapa melakukan penilaian, ya. Ya. Di sini ya tentu kita mau melihat perkembangannya, kemudian kita mau melihat informasinya, kemudian bagaimana tindak lanjut. Nah, itulah salah satu hal, ada 3 hal yang mungkin mendasari kita melakukan sebuah penilaian. Kalau hanya mungkin sekedar informasi ya mungkin bentuk-bentuk penilaian yang kita lakukan ya juga disesuaikan dengan bagaimana cara kita memperoleh informasi. Kalau perkembangan dan evaluasinya ya tentu juga disesuaikan dengan apa yang kita akan lakukan. Oke. Nah, kemudian
apa yang dinilai. Ya, tadi ini sudah ada yang menyebut juga ini, ya, dengan Ibu kalau tidak salah tadi, Ibu Muhardila. Ya, kalau misalnya pemahaman, ya tentu yang kita nilai adalah kognitifnya, pengetahuannya. Ya. Nah, kalau dia sifatnya praktek atau apa yang dilakukan, ya tentu yang kita nilai adalah skillnya atau psikomotornya. Ya. Kemudian bagaimana dengan menampilkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari atau karakternya, ya mungkin ini adalah terkait dengan performance-nya atau dari segi afektifnya. Ya. Nah, saya tertarik tadi dengan pembicara dua terakhir yang menyebut ya ada CPL, ada CPMK, ada sub CPMK. Ya, saya kira ketika cerita CPL ya ketiga unsur ini harus ada. Ya, walaupun pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam CPL itu ya ada dua yang sudah ditentukan oleh lembaga. Ya, lembaga yang saya maksud ya adalah kementerian melalui dengan standar standar kurikulum yang ada, yang coba distandarkan adalah terkait dengan sikap dan keterampilan umum. Ya. Sehingga ketika tim di Prodi menyusun sebuah kurikulum ya untuk menentukan capaian capaian lulusan atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL, maka ada dua unsur yang bisa tinggal di copy paste saja, yaitu unsur sikap atau sifat dengan keterampilan umum, karena itu sudah distandarkan oleh lembaga. Nah, tinggal Prodi menambahkan dengan unsur CPL untuk pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya, karena di CPL itu kan harus tiga ranah ini harus hadir, harus ada, dan ketiga-tiganya harus bisa diukur. Ya. Dan bisa dikatakan juga bahwa ketiga-tiganya juga ini menghasilkan nilai atau angka. Ya, tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu mengkonversi misalnya dari nilai sikap itu ke nilai sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku di lembaga masing-masing. Ya. Ada sharing dari Ibu Muhardila. Silakan Bu. Raise hand. Ada yang perlu dikomentari? Tidak. Oh, tidak. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi cerita tentang CPL, Bapak Ibu kan kemarin sudah menyusun RPS. Ya, saya kira di situ sudah sangat jelas. Tiga komponen ini mewarnai isi daripada RPS Bapak Ibu sekalian. Yang ujung-ujungnya ya di kolom penilaian, ya di situ juga akan tertera seperti apa Ibu menilai itu. Ya, baik. Kita lanjut. Kemudian kapan kita melakukan sebuah asesmen? Ya, kalau asesmen yang kita lakukan selama kegiatan itu berlangsung, berarti apa yang kita lakukan itu adalah menilai proses. Ya. Kemudian apabila program itu sudah selesai baru kita melakukan penilaian, berarti yang kita nilai adalah produk. Nah, sekarang bagaimana melakukan penilaian proses atau produk itu? Ya. Kemudian 6 komponen ini nanti kita coba diskusikan juga, ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin mau ditambahkan silahkan, atau mau berkomentar silahkan terkait dengan pengertian asesmen, karena nanti kita akan mencoba mengurai dengan jelas perbedaan antara penilaian, pengukuran, tes dan sebagainya ya. Ya, kita mulai dari pengertian assessment ya atau pengukuran. Nah, pengukuran adalah kegiatan yang sistematik ya untuk menentukan angka pada benda atau gejala tertentu. Jadi pengukuran itu akan berakhir dalam sebuah angka atau gejala ya. Kemudian assessment adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk
mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan hasil daripada pengukuran. Berarti asesmen itu adalah tindak lanjut daripada pengukuran. Nah, kemudian evaluasi itu sendiri adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian, baik tes maupun non-tes. Ya, saya kira 3 istilah ini bisa kita bisa kita pahami dan bisa kita tentukan batasan-batasannya tertentu. Ya. Nah, kalau pengukuran hanya sekedar menentukan angka, kemudian di asesmen bagaimana angka itu kita deskripsikan, kemudian kita menginterpretasi, kemudian setelah kita interpretasi, ya kita mencoba membuat sebuah keputusan. Itulah adalah evaluasi. Sehingga 3 istilah ini, 3 komponen ini saling terkait. Jadi kalau hanya melakukan pengukuran saja, ya berarti kita hanya berakhir pada angka-angka yang telah kita ukur. Ya, misalnya tinggi badan, berat badan, hanya sampai di situ saja. Tetapi kalau kita mau melihat secara detail lagi, kita coba mengasesmen, ya. Misalnya bagaimana tinggi badannya, apa sesuai dengan berat badannya misalnya. Ya, kita interpretasi, ya. Kemudian setelah itu kita coba evaluasi untuk mengambil keputusan. Setelah membandingkan misalnya tinggi badan dengan berat badan, nah mungkin bisa kita menarik sebuah keputusan atau kesimpulan. Oh, bahwa Bapak Ibu ini ya masih tergolong ideal, ya. Atau oh, Bapak Ibu ini misalnya sedikit obesitas, ya. Atau dengan menggunakan kategori yang lain, ya itu adalah evaluasi. Sehingga ini betul-betul sesuatu yang kadangkala kita lakukan ketiga-tiganya, ya, dalam proses belajar mengajar itu. Sampai di sini ada yang mau di-share? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan istilah atau pengertian pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Kemudian prinsip asesmen. Ya. Prinsip yang pertama harus valid. Ada yang mau beri komentar? Yang dimaksud dengan prinsip asesmen itu valid? Seperti apa itu? Valid. Halo Bapak Ibu sekalian? Sesuai dengan fakta yang terjadi, Pak. Dengan siapa itu? Dengan William, Pak, ini. Oh, dengan Pak William, ya. Iya. Oke, sesuai dengan fakta. Ya, valid. Ada lagi? Ibu Nur Asisa mungkin? Atau Pak Mufarik? Silakan. Akurat, Pak. Ya, Mufarik akurat. Oke. Ada lagi? Izin Pak. Valid itu, izin Pak. Ya. Valid itu adalah memiliki dasarnya, gitu. Ada dasar. Ada dasar. Oke. Yang lain? Sesuai fakta. Ada dasar. Ya. Ada lagi yang lain? Valid. Valid itu adalah akurat tambah reliable. Oke, ada pendapat lain? Ya, akurat atau reliable. Nanti lain lagi kalau kita reliable, ya. Valid dulu. Valid sesuai. Ya. Sesuai. Enggak ada bedanya data yang dinilai, enggak ada.
sama dari Sesuai, boleh. Masih ada? Ya, saya kira pas semua ya. Jadi pada prinsipnya secara sederhana valid itu ya artinya kalau kita mau mengukur misalnya tinggi badan, maka yang kita pakai adalah meteran, itu valid. Ya. Kalau kita mau mengukur kecepatan, ya mungkin kita pakai waktu, ya itu valid. Ya artinya betul-betul sesuai dengan fakta tadi disebut oleh Pak Willem, ya. Oke, kalau reliable, halo, dapat dipercaya, Pak. dipercaya, ya oke. Ada lagi? Dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Oke. Berikutnya mungkin Pak siapa? Pak Dodi. Maaf ya kalau saya sebut-sebut nama ya. Kalau ya saya cuma lihat background saja, tidak ada orangnya. Iya. Izin Pak. Silakan. Dapat digunakan untuk mengukurnya berkali-kali dengan menggunakan alat yang sama dan hasilnya sama. Oke, betul, reliable. Ya, ada lagi? Sudah tadi ya. Lagi, kalau masih ada. izin Pak. Ya. Mungkin reliable itu dekat juga dengan kata akurat, keakuratannya gitu. Akurat. Oke, boleh. Baik. Ya. Saya juga menambahkan saja. Ya, silakan. Sedikit. Keandalan itu. Andalan, oke. Andal, ya, oke. Ada lagi? Ya Pak, reliable itu dekat dengan konsisten Pak. Konsisten, boleh. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi secara sederhana reliable itu tadi sangat tepat penjelasannya ya, dan semuanya sebenarnya benar. Ya. Hanya reliable secara sederhananya dipahami bahwa ketika kita misalnya melakukan assessment dengan kalau kita gunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, apa yang kita hasilkan hari ini, ketika kita lakukan lagi besok atau lusa, itu tetap hasilnya akan sama, ya. Boleh ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Nah, itu baru dikatakan reliable. Jadi siapapun yang menggunakan itu dan dimanapun dilaksanakan, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Itu maksudnya secara sederhananya adalah prinsip asesmen itu secara reliable. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah objektif. Apa itu objektif? Apa adanya. Tidak berpihak pada urusan pribadi. Apa adanya. Sesuai faktanya. Oke, ya. Oke, saya kira itu ya yang sederhana yang bisa kita pahami. Objektif itu adalah ketika misalnya kita melakukan sebuah assessment itu sesuai dengan apa yang kalau melalui pengamatan ya sesuai dengan apa yang kita amati, kalau sesuai dengan pengukuran ya sesuai dengan apa yang kita ukur tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ya, oke. Kemudian adil. Membeda-bedakan. Adil sesuai porsinya. Ya, tidak membeda-bedakan. Oke. Tidak memihak. Tidak memihak. Netral. Oke. Terbuka. Iya, transparan mengenai nilai Pak. Transparan, prinsipnya orang bisa lihat ya. Iya. Ada perbedaan. Ya, siapapun yang bisa lihat. Kemudian bermakna. Memiliki arti. Tidak hanya sekedar
asesmen ya. Iya, tentu ada tujuan-tujuan yang tertentu yang sudah tentu lebih awal sudah kita rencanakan. Kemudian prinsip asesmen berikutnya mendidik. Nah ini Membuat orang menjadi baik. boleh, ya. Apalagi Adanya bagaimana? Perubahan. Ya, oke. Ada lagi? Sebagai bahan masukan, Pak, perbaikan. Oke, ya. Jadi ya mendidik itu ya seperti itu yang Bapak Ibu jelaskan, bahwa pada prinsipnya sebuah asesmen yang kita lakukan ya itu berdampak kepada mereka. Ketika misalnya asesmen hasilnya mungkin kurang kepada dia, berarti dia bisa menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menutupi kekurangan itu. Atau kalau misalnya sudah bagus, ya berarti dia sudah bisa mengukur dirinya bahwa apa yang saya lakukan selama ini sudah sesuai ya dengan hasil yang baik. Ya, oke. Kemudian prinsip asesmen berikutnya adalah menyeluruh, Merata ke semuanya. Keseluruhan kompetensi. Oke. Berkesinambungan. Terus menerus, sambung menyambung. Terus Karena teratur, bertahap kayaknya. Oke, jadi ya berkesinambungan tentu ada alur ya. Ya, biasanya ini kalau Bapak Ibu melakukan misalnya sebuah penelitian ya. Misalnya itu yang dibutuhkan sebuah penelitian yang jelas roadmap-nya. Ya, prinsip asesmen juga seperti itu. Ya, misalnya ya penilaian harian kita bagus misalnya, tapi ketika dia mengikuti namanya mid semester, ya mungkin lain lagi hasilnya. Nah, kemudian melihat lagi hasil akhirnya juga lain lagi. Nah, itu juga adalah bukti bahwa prinsip asesmen yang kita lakukan itu betul-betul saling terkait dan berkesinambungan, ya. Tidak hanya sampai satu titik saja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita cerita tentang fungsi penilaian. Ya. Yang pertama adalah formatif. Apa fungsi penilaian formatif? Atau apa itu formatif? Memberikan nilai berdasarkan ada bentuk atau formatnya. Berdasarkan format. Ya. Ada lagi? Fungsinya ya, fungsi penilaian secara formatif. Halo? Ibu Reni mungkin? Dari TMIK Harisma Makassar. Fungsi penilaian secara formatif? Ini ada format. Ada format ya. Oke. Reni, Pak. Penilaian yang mungkin dilakukan di setiap akhir bab mungkin, Pak. Di akhir bab ya, itu formatif. Mungkin. Oke. Sama juga. Tidak ada yang salah. Jelas apa yang Bapak Ibu jawab itu tidak ada yang salah. Mungkin dari Pak siapa? Pak Lestari, Uni Muda. Silakan Pak Lestari. Memberikan umpan balik. Balik ya, formatif. Oke. Pak Budi Mulyono. Silakan Pak Budi. Atau mungkin dari Pak Sarman, Kota Mobagu. Ya. Mungkin menguasai kompetensi, Pak, sebagai menguasai kompetensi atau mengintegrasikan data yang ada. Itu fungsi penilaian formatif. Ya. Ya. Bagaimana Pak Sarman? Kota Mobagu. Nah, dari sini nih enak nih apa nih? Nanas. Iya. Nanas Kota Mobagu. Iya, sangat manis. Apa itu Pak Sarman? Fungsi penilaian formatif.
Ya, kalau menurut saya penilaian atau asesmen yang memiliki rangkaian dari analisis sampai dari analisis awal sampai akhir begitu, Pak. Oke. Ada yang lagi mau berkomentar tentang fungsi penilaian formatif? Ada Pak, saya. Silakan. Baik. Kalau saya secara sederhana saja, fungsi tes formatif itu adalah memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik kepada yang kita nilai. Kepada mahasiswa, misalkan kalau kita nilai secara formatif, misalkan dia kemampuan kurang, hasilnya umpan dia kurang atau lebih. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Mufarik dari Palu. Palunya di mana Pak Mufarik? Di kota Palu. Palunya di kotanya Pak Unismo. Di kota Palu ya? Ya, di Unismo Palu. Kemarin tidak berdampak itu waktu gempa kampusnya? Ya, tidak Pak, cuma roboh satu bangunan di Fakultas Agama. Oh, astagfirullah, ya. Baik Pak Mufarik. Itu formatif ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan sumatif. Kalau fungsi penilaian sumatif itu seperti apa? Ada saya Pak. Di akhir pelajaran mungkin penilaian yang dilakukan pada sesi terakhir mungkin Pak. Oke. Ya. Ini fungsi penilaian ya, fungsi penilaian. Ada lagi dengan sumatif? Saya bisa tambahkan Pak? Silakan. Ya, tadi kalau sumatif ini yang dilakukan tidak seperti formatif yang berkala. Jadi sumatif ini dia ya boleh dibilang dadakan untuk memeriksa apakah materi yang disampaikan itu mengena atau tidak. Itu penilaian fungsi penilaian sumatif untuk mengecek proses. Sementara kalau formatif ini hubungannya dengan pengecek produk. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Pak William. Makasih, ya. Iya. Jadi secara sederhana ya, tadi jawaban sudah terlalu sangat banyak ya. Pada prinsipnya ya formatif itu kalau biasanya kita lakukan itu biasanya ya penilaian harian ya. Ya mungkin diskusi apa dan sebagainya, menyimpulkan materi, ya itu adalah formatif, penilaian formatif. Sifatnya ya mungkin harian atau setiap pertemuan kita lakukan, itu adalah formatif. Fungsinya ya untuk melihat, misalnya kalau kita lakukan dalam hal pertemuan, ya kita lihat, kita mengevaluasi bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa kita terhadap materi yang kita berikan pada hari ini. Ya, formatif betul. Biasanya formatif ini biasanya tidak terencana. Hampir juga ada juga yang terencana. Artinya, saya mau melihat ini, tanya aja secara langsung, misalnya dengan lisan. Ya, apa mereka paham tentang materi yang sudah kita berikan. Ya, jadi fungsi penilaian formatif hanya untuk melihat seperti apa, misalnya pemahaman. Kalau kita lakukan pertemuan ya kita untuk mengevaluasi apakah materi yang kita berikan pada hari itu mereka paham atau tidak, ya. Itu formatif, artinya secara sederhananya penilaian harian lah, ya. Nah, kemudian sumatif ini kadangkala penilaian di akhir-akhir atau biasanya saja kita lakukan itu bukan hanya di mid semester. Biasanya ya mungkin 2 atau 3 kali pertemuan kita lakukan sumatif untuk melihat misalnya seperti apa materi, misalnya kalau materi yang kita berikan itu terdiri dari beberapa bab. Misalnya unsur bab 1 itu apakah mereka pahami atau kuasai, atau masih ada bagian-bagian tertentu dari bab 1 itu misalnya yang mereka tidak pahami. Nah, itulah fungsi penilaian sumatif. Artinya ya kalau tadi ada yang bahasakan bahwa formatif itu adalah proses, sumatif itu adalah produk, ya mungkin juga boleh seperti itu, ya. Artinya biasanya sumatif itu kita lakukan di akhir-akhir daripada materi atau beberapa materi kita ujikan, itu juga sebenarnya sumatif, ya. Oke, itu 2 fungsi penilaian. Kemudian 2 fungsi berikutnya adalah diagnostik dan placement.
Nah, ada yang bisa memberi tanggapan bagaimana dengan fungsi penilaian secara diagnostik? Silakan Bapak Ibu. Kita sharing aja ya, bagus kalau ceritanya seperti ini ya. Iya, tidak ada yang tegang, semuanya bisa mengapresiasi, memberi respon, silakan. Saya masih mau Pak, kalau cuman nanti silakan Pak William, silakan. Saya kasih kesempatan yang lain dulu. Silakan. Biar saya banyak mendengar. Iya. Ada siapa? Estu Lovita. Silakan. Ibu ya, Ibu Estu Lovita. Dari mana Bu? Halo Ibu Estu. Jadi ketahuan, bilang tidak ada sih. Mana Ibu Estu? Halo Pak, suara saya terdengar Pak. Terdengar merdu sekali Bu Estu. Bu Estu iya, makasih Pak. Kalau menurut saya, ya, yang diagnostik. Kalau yang diagnostik itu fungsi asesmen yang menilai apa ya, kayak apa sih kalau di kesehatan tuh kayak ada kelainan gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada yang kurang, misalnya ada yang menyimpang gitu, harusnya dia menguasai ini tapi ada yang kurang gitu, ada yang belum pas. Kalau yang placement itu menilai dia itu sudah ada pada tingkat keterampilan yang mana gitu. Jadi ada kayak apa tahap-tahap atau fase-fasenya gitu, level-levelnya lah Pak. Kira-kira begitu Pak. Makasih Bu Estu. Ibu Estu di mana? Saya di Depok Pak. Oh di Depok, iya. Saudara saya di apa? Di Cimanggis. Oh iya Pak, saya juga Cimanggis Pak. Oh Cimanggis. Ya betul Pak. Oh dekat dari apa ya? Perkemahan. Agak dekat Pak. Ya, saudara saya, adik saya ada di situ, dekat situ. Iya, Oke, terima kasih Bu Estu. Sama Pak. Gimana dengan Ibu Eka Esti Ramastuti? Apa? Ibu dokter ya? Kok lekam layar di situ Bu dokter. Ya? Yang paling